Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Rahmatasya, mahasiswa Universitas Riau jurusan Pendidikan Masyarakat dengan NIM 2005136339. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbandingan pendidikan keluarga di berbagai suku, yaitu suku Melayu, suku Jawa, suku Batak, dan suku Minang. Pada mata kuliah, analisis gender dan pendidikan keluarga. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya. Baik, sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa itu pendidikan keluarga. Ada beberapa pendapat para ahli tentang pendidikan keluarga. Yang pertama, ada pendapat Mansur 2005 mendefinisikan pendidikan keluarga adalah proses pemberian positif bagi tumbuh kembangnya anak sebagai pondasi pendidikan selanjutnya. Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Abdullah 2003 yang memberi pengertian pendidikan keluarga adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua berupa pembiasaan dan improvisasi untuk membantu perkembangan pribadi anaknya. Pendapat lain juga dikemukakan oleh An-Nahlawi 1989, Hasan Hanggulung 1986 yang memberi batasan tentang pengertian pendidikan keluarga adalah usaha yang dilakukan oleh ayah dan ibu sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai akhlak, keteladanan, dan kefitrahan. Nah, di sini bisa kita menyimpulkan bahwa pendidikan keluarga itu ialah pendidikan di dalam keluarga, di mana orang tua akan mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak-anak tentang pendidikan moral, akhlak, atau nilai-nilai untuk masa depan anaknya. Baiklah, yang pertama saya akan membahas tentang pendidikan keluarga di suku Melayu. Di keluarga Melayu mempunyai otoritas keluarga yang terletak pada seorang ayah. Ayah yang paling bertanggung jawab membuat keputusan dalam keluarga, sedangkan seorang ibu atau istri biasanya lebih banyak menghabiskan waktu di rumah, misalnya mendidik anak, menjaga makan dan minum, dan melayani suami, sehingga urusan rumah tangga tidak dapat dipisahkan oleh perempuan. Menurut Hamdani, Nurdin, Dewi, Subarka, dan Rinawati 2004, nilai-nilai leluhur yang tergambar dari beragam karya sastra budaya Melayu meliputi nilai gotong royong, nilai taat pada hukum, nilai keterbukaan, nilai adil dan benar, nilai musyawarah dan mufakat, nilai persatuan dan kesatuan, nilai tenggang menenggang, nilai hemat dan cermat, nilai arif dan bijak, nilai memanfaatkan waktu, nilai amanah, nilai bertanggung jawab, nilai malu, nilai berpandangan jauh ke depan, dan nilai ilmu pengetahuan. Nah, berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai dalam budaya Melayu sangat banyak, sehingga budaya Melayu merupakan budaya yang kaya akan nilai-nilai yang baik. Nilai-nilai tersebut dijadikan pedoman bagi orang tua budaya Melayu dalam kehidupan sehari-hari dalam memberikan perhatian kepada anaknya. Nah, yang kedua, pendidikan keluarga di suku Jawa. Bagi orang Jawa, bagaimana mereka mendidik karakter anak tentunya akan disesuaikan dengan budaya yang mereka yakini, yaitu budaya Jawa. Bagi para orang tua Jawa, mereka tidak hanya memberikan konsep kepada anak-anaknya tentang karakter apa dan mana yang dianggap sesuai oleh masyarakatnya, tetapi juga berusaha untuk menjalankannya. Bagi mereka, wejangan tidak akan berhasil jika hanya diucapkan saja. Tentunya bagi orang tua Jawa, hal tersebut tidak mereka inginkan. Wujud keberhasilan pada orang tua Jawa dalam membentuk karakter anak ditandai oleh kemampuan anak dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Idrus 2004 mengungkap bahwa biasanya anak Jawa yang berhasil dalam berinteraksi dengan lingkungannya, masyarakat akan memberi label sebagai orang yang memiliki perilaku atau tata krama yang baik. Sebaliknya, mereka yang belum secara baik mengamalkan nilai-nilai yang ada di masyarakat tersebut kerap disebut sebagai anak yang tidak memiliki tata krama yang baik. Nah, selanjutnya ada pendidikan keluarga di suku Batak. Suku Batak adalah suku khas yang berada di daerah Sumatera Utara. Suku Batak ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan suku lainnya, terkhusus dalam bidang pendidikan. Masyarakat Batak sangat memperdulikan pentingnya pendidikan serta menginginkan pendidikan yang lebih baik, sehingga memilih untuk merantau ke daerah lain dengan tujuan memperoleh pendidikan yang lebih maju. Namun masyarakat Batak cenderung memilih untuk menetap pada daerah perantauan tersebut, sehingga masyarakat Batak jarang kembali ke daerah asalnya untuk membangun dan memperbaiki sistem kehidupan dan pendidikan di daerah asalnya. Bagi suku Batak, jalan menuju tercapainya kekayaan dan kehormatan adalah melalui pendidikan, terutama pendidikan yang diberikan kepada anak-anaknya. Suku Batak meletakkan pendidikan sebagai hal yang utama dalam kehidupan mereka yang dilandasi oleh nilai-nilai filsafat hidup orang Batak. Orang Batak mengantarkan keturunannya atau anak-anaknya menjadi orang-orang yang handal.
Setiap orang tua memiliki peran dalam pembangunan pola pewarisan atau nilai-nilai yang memiliki investasi tersendiri untuk mendidik anak. Mulai dari pemberian doa, nasihat, cara pengasuhan otoriter namun demokratis, modeling dari orang tua dalam bentuk perilaku nyata atau cerita, memberikan bantuan berupa materi maupun non-materi, serta memberikan dukungan. Adanya saran dan pemberian penghargaan secara terbuka di lingkungan keluarga, keberhasilan yang diperoleh anaknya. Inilah cara yang dengan sendirinya memberikan dampak positif bagi anak untuk menjunjung tinggi dan mengutamakan pendidikan. Selanjutnya, pendidikan keluarga di suku Minang. Nah, di suku Minang ini peran pengasuhan ayah diserahkan ke paman atau sering biasa disebut mama oleh orang Minang, yaitu saudara laki-laki dari pihak ibu. Nah, di sini tanggung jawab ayah hanya mencari nafkah dan mengolah tanda pusaka istrinya. Secara umum, peran pengasuhan yang diberikan paman kepada keponakannya mencakup dalam hal pendidikan, perlindungan, membimbing pewarisan peran, serta tempat bertanya apapun. Dalam hal pendidikan, paman mendorong pendidikan formal, memberikan nasihat dan petunjuk untuk memecahkan masalah. Sedangkan dalam pendidikan informal, paman membantu untuk bagaimana cara bergaul yang baik, serta keterampilan berumah tangga dan adat. Mulai dari pendidikan adat istiadat, sopan santun pergaulan, bela diri, agama, dan ilmu-ilmu lain yang sangat berguna sebagai bekal untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi hidup di masyarakat. Nah, biasanya pola tingkah laku yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan pendidikan yang telah diberikan oleh pamannya. Biasanya paman juga akan selalu menanyakan perkembangan jalannya pendidikan keponakannya, baik itu pendidikan formal maupun informal. Nah, itu tadi penjelasan saya tentang pendidikan keluarga di berbagai suku, yaitu suku Melayu, suku Jawa, suku Batak, dan suku Minang. Saya mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam menyampaikan materi tersebut, karena kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah. Baik, sampai di sini saja. Sampai jumpa di lain waktu. Dan jangan lupa untuk di like and di share. Dan semoga bermanfaat untuk kalian semua. See you.